Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Ars Desia. Ya, berjumpa kembali bersama kita. Saya Dendi Alawi NIM 7519005. Waduh. Dan saya Jari Radara. NIM nanti di deskripsi saja. Jadi kita teh di apa bu? Ngobrolin apa ini teh? Jadi kita mau bikin video buat adik-adik tentang BKP. Ya benar. Bukan adik-adik di kafe. Adik-adik SMA yang mungkin ingin mengetahui tentang eta gitu. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya udah beberapa kali ya buat kita bahas DKV ini. Nah, sering sih ya. Ya sering. Lumayan sering, cuman berhubung di itu lagi, jadi kita bikin lagi saja ya. Satu dan lain hal lah ya. Ya. Ya, itu. Biar lebih mengingatkan, lebih mengingatkan. Karena jangan bosan-bosan. Oh, insya Allah, insya Allah. Jadi kita ini dulu buat stereotip tentang DKV dulu lah ya. Banyak orang yang berpandangan tentang DKV itu gimana gitu. Cuma lumrah dibahas lah ya di berbagai jurusan kayaknya. Stereotip tentang jurusan itu tersendiri. Nah, untuk DKV, khususnya DKV nih gimana nih? Itu untuk khususnya DKV kalau menurut saya itu jelek lah gitu stereotipnya. Banyak stereotip yang jelek negatif gitu, negatif. Cuman itu teh gak bener gitu. Contoh kayak mau ngapain sih, mau jadi apa gitu kan stereotipnya. Cuman gambar-gambar doang. Cuma gambar-gambar doang. Kayak mau jadi seniman dia gitu. Kayak kita tuh seniman tapi nanggung gitu. Itu stereotip pertama. Yang kedua mungkin mahal. Nah, itu biaya yang cukup besar dibanding jurusan lain. sebenarnya itu relatif sih ya. Relatif itu. Maaf. Dengan fasilitas dan ilmu yang kita dapat, sebenarnya itu worth it aja buat kita ngeluarin uang yang lebih gitu. Rasanya jurusan lain juga mahal sih gitu. Ada beberapa emang yang tidak terduga kayak ada beberapa yang harus beli buku sebegitu tebal atau yang bagaimana. Pagi kayak misalnya jurusan yang kelihatannya fun gitu kayak seni musik gitu kan, nggak mungkin minjem saksofon orang. Nanti corona atuh. Waduh. Iya tuh. Nggak mungkin terlalu pinjam gitar tetangga gitu kan. Gitu kan nggak enak. Semuanya juga emang perlu biaya, perlu modal lah ya. Sebenarnya untuk pensil 5.000 penghapus gitu ya. Itu juga kepakainya jangka lama kan? Iya, jangka lama gak sekali habis gitu kan. Iya. Buat kalau misalnya digital ada apa namanya drawing pad Wacom yang kayak seperti itu juga kepakainya jangka lama dan hasilnya juga sebenarnya ya invest juga sih kita di situ, invest juga akan menghasilkan lebih dari apa yang kita keluarkan sebenarnya ya begitu. Jadi kita tuh akan membahas yang jadi salah ya stereotip itu teh. Salah itu masalah besar. Jadi kalian jangan takut masuk DKV itu karena mahal, enggak itu ya, salah besar pokoknya ya. Betul. Jadi kita tuh sebenarnya akan ngebahas tentang pengalaman pribadi lah ya. Mungkin ya. Selama di DKV gitu. Pengalaman kita selama ini di DKV. Yang pertama tuh yang kita ngerasa itu friendly Bud. Nah ya itu yang paling kerasa banget. Gak tahu ya jurusan lain gimana, cuman yang kita rasa itu sama dosen friendly. Kayak gak pernah ada apa gitu yang kayak pelantikan marah-marah gitu, gak usah lah gitu ya. Menyenangkan sekali. Udah ngapain juga gitu ya. Bebas berekspresi, terus gak ada batasan lah sama dosen, sama cutting, tapi bukan artiannya agak sopan gitu ya. Tetap kita juga mengerti bahwa beliau posisi dosen dan kita mahasiswa, cuman ada keakraban gitu buat ya. Kayak gini misalnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Siapa? Perkenalkan, nama saya Jaldin Wadahara. Saya di sini sebagai dosen menggambar bentuk. Jadi teman-teman semua akan belajar menggambar bentuk di semester ini bersama saya. Siapa? Oke teman-teman, jadi berhubung ini kuliah pertama kalian,
Jadi mungkin kita awali perkuliahan dengan perkenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya, Ya. Jadi oke, siapa yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Wah, jangan saya. Dari mulai yang paling kiri coba. Silakan maju ke depan untuk perkenalan. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Wahid Arofi. Jadi mau gimana nih teh? Silakan perkenalkan diri. Oh, kan udah tadi nama. Oh iya, nama, terus apa lagi? Hobi kamu? Hobi puisi. Oh, hobi kamu berpuisi. Iya. Coba. Kayak mau dibacakan. Oh, boleh. Bapak baca ya teh. Ya, boleh. Ya. Woi. Judulnya apa ya? Perjuangan gitulah ya. Oh, ini bertemakan perjuangan. Oke. Silakan, teman-teman mungkin mau dengar puisi kamu. Apa lagi? Terima kasih Indonesia. Saat ini kami bersama. Yang selanjutnya, kamu. Saya. Kecil-kecil yuk. Oh iya, saya. Aduh. Saya Dewi tanya saya. Silakan perkenalan. Ya. Jadi ya teman-teman, nama saya Dewi Muhammad Alawi ya. Boleh dipanggil Bud ya. Karena saya mirip teman Dora kata itu teman saya. Teman-teman yang mana? Itu Pak yang kayak Binturo. Oke. Kamu fresh graduate? Iya, saya fresh graduate Pak. Oh, Saya fresh graduate. Hobi apa? Saya paling punya bakat Pak. Oh, Bakat punya. Ini saya bisa agak ngedik Pak selama 1 menit. Udah Pak, itu bakat saya Pak. Ya, langsung saja yang selanjutnya. Ada lagi yang mau berkenalan? Jangan ini, harusnya yang belakang aja nih. Yo, coba kamu yang belakang. Yo, ya. Siapa ya? Oh, ini belum perkenalan. Kenalin. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Rizal Fahrudin. Ya, Rizal Fahrudin. Ya, Fresh graduate atau alhamdulillah Pak. fresh graduate? Ya, Oke. Hobi atau bakat kamu ada apa? bakat sih nggak punya, cuman hobi saya hobi beatbox Pak. Hobi beatbox? Ya. Oh, tadi udah puisi, ada yang gak ngedip, sekarang ada beatbox. Ya. Luar biasa. Kayaknya pengen tahu ya. Baik ya, guys. Oke. Silakan tepuk tangan. Iya, kayak gitu, contoh friendly banget kan. Di kelasnya tuh menyenangkan gitu. Iya. Gue di kelasnya tuh Itu hari-hari fun dengan DKV. hari-hari fun dengan DKV. Itu teh sama dosen. Iya. Sate. Jadi itulah hari-hari yang menyenangkan ya, Bud. Ya, Yang- bersama cutting. Oh juga ada, kalau selain sama dosen juga itu sama kakak Cutting. tingkat dengan yang lainnya. Soalnya pertama kita masuk teh emang rangkul gitu. Iya, maksudnya. emang kayak respon cuttingnya juga waktu kita masuk gitu ya ke kampus nih, ya
friendly gitu, Iya, iya. ramah menyapa. Nah kayak gini nih. Oh ya, seperti contoh ini. Ceng katanya hari ini teh mabok pada ini Karena ajaran baru sih. tes karena ini mabok ya. Sini dulu. Anak TKP. TKP. Oh, sini dulu gerak. Sekarang dulu tuh. Sama-sama anak TKP kan? Fresh graduate, ini teh fresh graduate. Maaf tadi itu sebelumnya teh kita tuh lihat kalian pada bawa tamu. Kalian teh emang bener di kafe kayak anak di kafe. Iya pasti. Nah. Pantesan kalian teh kayak dede mes gitu. Dede mes. Kamu namanya siapa? Upi. Oh, Kalau semester berapa? aku mas semester 3. Saya mah semester banyak, semester 7. Oh, saya semester 5. Nah, seperti itu. Friendly banget kan. Oh, friendly banget itu seperti itu. Jadi tidak ada kakak tingkat yang membuli. Ya nggak ada, jauh Yang dari menyuruh-nyuruh nggak ada. nggak pernah ada. Nggak pernah ada marah-marah sih ya udah. Baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. Gak pernah ada yang nyakitin hati. Nah itu nggak pernah. Nggak pernah Enggak. baik cutting Tulus cutting deh kamu. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Itu friendly ya Bud ya, bersama dosen dan cutting. Terus yang kedua tuh banyak kegiatan yang menyenangkan. Nah itu jadi kita tuh gak sekedar kuliah pulang enggak gitu. Iya. Bahkan di saat pandemi juga Tetap berkarya. tetap berkarya gitu, tetap produktif gitu. Dengan caranya dekavi gitu, Iya. sekreatif mungkin. Masih gitu. bisa eksis gitu. Kayak saya ngelihat anak-anak jurusan lain ya udah full FWH gitu. Full work from home gitu. Terus Iya. apa yang bisa dikerjain WFH, selagi Typo WFH. iya, Ya WFH. SFH, study from home. Nah, iya dosennya WFH. Ya, Iya, itu. intinya di rumah lah ya. Di rumah. Saat orang-orang mungkin mengerjakan tugas yang dosen kasih, misalnya kayak makalah, terus menghitung-hitung atau segala rupa, kita masih bisa menggambar, Di kita tembok bisa gitu ya, mural gitu kan. bermural, berkegiatan, terus juga memang ada beberapa kesempatan kita juga mengadakan mural bersama Nah, gitu. iya. Tapi dengan prosedur kesehatan yang ada Protokol tentunya. kesehatan yang dijaga juga. Ya, kita gak nurunin semua mahasiswa untuk memural. Enggak, jadi ada beberapa teknis yang dikelola agar aman dari Iya. COVID gitu kan, kayak misalnya buat sketsa berapa orang, Nah, buat iya. dasar berapa orang, nanti bagian pewarnaan berapa orang, Iya, detailing jadi berapa orang, ganti-gantian. jadi rolling gitulah. Rolling. Insya Allah tetap aman dan juga berkarya masih tetap lanjut gitu, masih tetap berkarya meskipun dalam keadaan pandemi. Kayak gini.
selain mural juga ada booth kayak menggambar bersama. Oh iya sering. Sering menggambar bersama. Nah biasanya menggambar bersama itu Hah? cutting yang ngajak gitu. Oh iya. Ya, Banyak gambar. ada kegiatan banyak bareng. Iya. Kita selalu melibatkan atau enggak dilibatkan oleh cutting-cutting. Iya. Jadi yuk kita gambar bareng atau Jadi circle kita tuh gak kelas sekelas, Nah, gitu, gak seangkatan sekelas. enggak gitu kan? Ya Jadi, semua angkatan itu saling berkontribusi, saling berhubungan lah gitu dengan Ah, baik. iya. Begitu. Jadi mantap sekali jika di DKV sangat kooperatif kakak Iya. tingkat, adik tingkat yang Itu juga saya- kita bisa sharing, Nah, bisa sharing gambar, juga. ada manual ya banyak ya, ada manual. digital banyak. Ada manual, ada digital juga, banyak animasi, ilustrasi, menggambar, Iya. lukis juga. Kayak gini. Oh seperti itu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu kegiatannya. Seru banget kan? Sangat seru sekali teman-teman. Jadi selain kegiatan-kegiatan yang kita sebut non formal ya mungkin. Iya, mungkin Tadi teh kegiatan-kegiatan di luar kelas, di luar pelajaran, itu juga ada juga kegiatan-kegiatan yang Yang formal gitu ya. Formal seperti seminar. Kita kedatangan emang Misalnya desainer yang udah desainer lama gitu, desainer ilustrator. ternama, ilustrator, dan juga sebenarnya buat kita tuh bisa nge-request kita pengen Nah, ini iya. gitu. Spesialnya di Ars itu kita Itu mau spesial di seminar kampus. sama siapa kita bisa request. Bisa gitu. request itu dan emang pihak kampus juga akan mensupport Iya. dan mendukung. Jadi buat kalian yang baru lulus SMA, buat apa ragu lagi? Ih, langsung saja. Langsung aja pada jadi kampus. sahabat Arsnesia. Ih, masuk Itu dong. lah. Ada kegiatannya tuh kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Seru sekali Seru membahas sekali, Matilda. Jadi itulah contoh seminar itu teh di aula ya. Iya, di aula. Jadi kita Nyaman bisa banget. dengerin cerita-cerita orang yang udah kenal dunia kerja. Jadi kita bisa sharing-sharing pengalaman dengan orang-orang yang emang lebih dulu berpengalaman dalam Hidup di dunia DKV mungkin. hidup di dunia desain gitu. Ya itu. Seperti itu. Seperti itulah ya pokoknya mah. Terus oh ya satu lagi yang kayak stereotip yang nanti tuh anak Mau DKV jadi itu apa gitu kan? gitu kan. Nah, Sebenarnya anak DKV itu prospek kerjanya sangat luas teman-teman. banget sih. Parah sih, Sahabat-sahabat. sahabat Arsnesia banyak banget. Sahabat Arsnesia banyak banget contoh jalan-jalan yang bisa Anda tuju setelah masuk DKV. Kita bisa bilang gini, sebutin satu profesi yang tidak ada Memerlukan DKV-nya. desain, Iya. tidak memerlukan desain. Yang tidak ada DKV-nya. Bahkan seperti negeri pun kayak polisi, TNI yang PNS seperti itu Nah, juga pasti logonya ada teh siapa yang desain. bikin? Logonya siapa yang bikin? Seragamnya siapa yang ngedesain? Nah, itu. Begitu. Lebih ke seperti itu ya. Kita juga bisa selain misalnya bekerja, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja. Nah. Contohnya buka studio sendiri atau menjadi freelancer. Dan itu akan menghasilkan uang yang emang banyak ya. bisa Bisa dibilang dibilang lebih Bahkan dari kita pekerja. kerjanya tuh cukup di rumah gitu Cukup ya. di rumah mengetik-ngetik, dapat klien dari internet dan Bebas mau kapan aja kerjanya kalau freelancer gitu kan. begitu paling seperti itu kan.
Penjelasannya ya Buat apa? buat menurut- apa ragu yang lagi? Anu tunggu. Coba adik-adik SMA apalagi kurangnya Ars. Apalagi Kita tuh kurangnya terfasilitasi dengan sangat baik di DKV. DKV itu penuh fasilitas. Fasilitas, Mantap. Kita juga sangat puas merasa ada di DKV itu Iya. dengan fasilitas yang serba bisa dipakai. kita bukannya jarang kegiatan di indoor ya. Nah, Di outdoor tuh supaya lebih kita kerasa iya, hidupnya iya, 3D gitu. ya, sekarang kayak gitu. Kerasa panas. Sebenarnya ada studio ya, Bud ya. Ada studio, Di kampus cuman- ada studio, cuman kita memilih untuk di luar studio. Ya pengen 3D aja lah hidup gitu ya, menikmati hidup gitu. Agar bisa lebih outdoor, lebih fresh gitu Iya, kan. ya. soalnya kan saya pecinta alam juga ya, di samping kita DKV juga ya. pencinta alam, jadi lebih menyukai iya, outdoor lah. Udah outdoor. segar. Begitu teman-teman. Jadi untuk apa? Langsung saja, jangan ragu lagi buat teman-teman yang berminat. Boleh aja langsung daftar aja di Nah, nanti aja web cari nanti di ada web. di link ya ars.acid Bener. PMB nanti ada di situ menu pilihannya PMB Ada lah pokoknya. Paling sekian penjelasan dari kita ya, Bud. ya. Sedikit-sedikit. Sekian saja. Ya. Saya Dani Alawi. Saya jadi Nur Azhar. Selamat ya saya Sobat Arsnesia Iya, selamat berjumpa dengan saya Sobat Ars. di DKV. Saya tunggu di DKV. Saya tunggu. Assalamualaikum.